Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara jamaah majelis ta'lim, dalam kajian kita dalam ilmu fikih, dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang solat-solat yang disunnahkan. Solat-solat yang disunnahkan itu banyak. Ada solat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian ada solat gerhana matahari, ada solat gerhana bulan, ada solat istisqa, solat meminta hujan. Kelima solat ini itu dikerjakannya secara berjamaah, yakni solat ini, solat hari raya Idul Fitri dikerjakan secara berjamaah. Itu juga harus ada khutbah. Solat hari raya Idul Adha itu sama. Kemudian solat gerhana matahari itu juga berjamaah kita kerjakan, itu juga harus ada khutbah. Solat gerhana bulan dikerjakan secara berjamaah, itu pun ada khutbah. Solat istisqa meminta hujan itu pun dikerjakan secara berjamaah, itu pun harus ada khutbah. Ya, ini lima solat ini yang sangat ditekankan dikerjakannya secara berjamaah. Lalu ada solat-solat yang mengiringi solat fardu yang disebut dengan solat rawatib. Ya, solat-solat rawatib ini adalah solat-solat yang mengiringi solat fardu. Ya. Ada solat sebelum zuhur itu 4 rakaat. Ya. Karena dalam kitab takrib itu beliau Musannif pengarang kitab itu mengatakan bahwa solat di situ disebutkan ada 17 rakaat. 17 rakaat. 17 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudahnya, ya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu. Kemudian isya itu ada 3 di situ. 3 ini maksudnya adalah 1 rakaat witir. Ya. Jadi 2 rakaat sesudah isya, kemudian 1 rakaatnya sholat witir. Nah itu. Kita mengerjakan yang terpenting-penting itu ada 10 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Ya. 2 rakaat. Boleh kita mengerjakan sholat sunat zuhur itu 4 rakaat, boleh. Ya. Dan sesudah juga 4 rakaat. Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat, haramallahu 'alan nar. Allah mengharamkan baginya api neraka. Kita sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya. Allah mengharamkan kita di dalam api neraka tersebut. Cuma sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Ya, itu. Ini boleh 4 rakaat. Tapi yang terpenting 2 rakaat. Ya, 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat sesudahnya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Ya, salat sunnah sebelum asar itu boleh 4 rakaat. Boleh juga 2 rakaat. Dan boleh juga kita tidak mengerjakan, tidak ditekankan kalau sebelum asar. Tapi kalau sesudah asar itu tidak ada sholat sunnah. Ya. Jangan kita mentang-mentang lagi rajin beribadah, namun kita tidak mengetahui ilmunya, sehabis sholat asar kita sholat sunnah. Jangan. Ya, nanti dikira orang bodoh. Ya. Dikira orang bodoh, tidak tahu. Sholat sunnah sesudah asar tidak ada. Ya. Itu. Jadi sholat sunnah sesudah asar itu tidak ada. Ya. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib itu ada.
2 rakaat bagi mereka yang mau. Ya, jadi di antara setiap adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Ya, jadi sebelum maghrib itu ada sholat sunnah 2 rakaat bagi mereka yang mau, tapi tidak ditekankan. Kalau sesudahnya sesudah maghrib itu baru itu dikuatkan. Sesudah maghrib maka kita sholatlah sunnah 2 rakaat. Kemudian sebelum isya juga tidak ditekankan sebelum isya. Ya, artinya tidak dikuatkan sebelum isya. Bukan berarti tidak ada sholat sunnahnya. Kalau sesudahnya baru itu ditekankan kita melakukan sholat sunnah sesudah isya, ba'da isya. Nah, setelah itu boleh kita sholat witir. Ya, kalau kita takut tidak bisa melaksanakannya malam, boleh sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat, silahkan sholat witir boleh. Ya, karena mungkin kita takut tidak bisa melaksanakan sholat witir di tengah malam. Itu. Lalu sebelum sholat subuh 2 rakaat. Ini sangat dianjurkan karena Rasul kata Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini. Ya, karena apa? Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu. Sholat sunnahnya baik, pahalanya seperti itu, apalagi sholat subuhnya. Ya, itu. Jadi kita harus benar-benar beribadah mengetahui ilmunya. Kemudian ada lagi sholat malam. Sholat malam, kemudian sholat duha, kemudian sholat tarawih. Tarawih, ya, itu sholat-sholat yang disunnahkan. Sholat malam kita sebut dengan sholat tahajud. Qiyamul lail, ya, sholat malam disebut dengan sholat tahajud. Wa minal laili fata'ajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu firman Allah. Wa minal laili fata'ajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, jadi sebagian malam itu hendaklah kita pergunakan untuk melakukan sholat malam, qiyamul lail, sholat malam, ya, yakni sholat tahajud. Kapan dikerjakannya? Di pertengahan malam. Memang boleh mulai jam 12, kemudian jam 2, jam 1, jam 3, ya, itu lebih utama. Lebih utama jam 3. Ya, apalagi nak subuh jam 3:30, nah itu bagus. Lebih boleh kita mengerjakannya, boleh sholat malam kita kerjakan. Tetapi yang namanya sholat tahajud itu memang harusnya tidur dulu sebentar. Ya, itu disebut dengan sholat malam. Kalau kita tidak pernah tidur, ya tidak mengapa. Tetapi dianjurkan tidur terlebih dahulu. Ya, tidur walaupun sebentar. Maka itulah disebut dengan sholat tahajud, sholat malam. Ya, itu. Boleh kita mengerjakannya berapa rakaat, silahkan. Ya. Nah, sebanyak-banyaknya kalau kita mampu sholat tahajud. Lalu sholat duha. Sholat duha itu dikerjakannya pada waktu siang hari. Ya. Ini. Jadi sholat tahajud itu sangat ditekankan, ya. Karena pernah Rasul itu ditanya, "Ya Rasul, apakah sholat yang lebih utama setelah sholat fardu?" Ya. Apakah sholat yang lebih utama setelah sholat fardu? Dijawab oleh Rasul, yaitu sholat di pertengahan malam, yakni sholat tahajud. Ya, sholat malam itu lebih utama, ya, lebih utama ketimbang sholat sunnah lain. Kemudian sholat duha. Sholat duha itu dikerjakannya pada siang hari. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Silahkan, ya, boleh. Yang penting kita 2 rakaat salam. Ya, itu 2 rakaat salam.
Waktunya kapan? Waktunya sekitar matahari itu sudah tinggi 1 tombak, sekitar mungkin jam 7 ya. 1 tombak sudah tingginya itu sekitar jam 7 atau setengah 7 sudah mungkin tinggi sudah. Tapi yang bagus itu sepertiga hari sudah dibagi. Jadi sekitar jam 8, jam 9 itu yang bagus untuk melakukan sholat duha. Ya itu. Kemudian sholat tarawih, ya sholat tarawih yang terakhir, yakni sholat yang dikerjakan pada bulan Ramadan, itu sholat tarawih. Di zaman dulu, di zaman Nabi memang tidak pernah dilaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya. Rasul pada waktu itu sholat di masjid, kemudian diikuti di belakangnya dengan para jemaah. Ya, pada malam itu. Kemudian selesai pada malam itu sholat, besok malamnya sholat lagi diikuti tambah banyak uang. Besok sholat lagi tambah banyak uang. Sampai yang ketiga kalinya Rasul tidak keluar rumah. Kenapa? Karena takut memberatkan umatnya. Nah, ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, dilihatlah orang-orang itu pada bersingsingan, artinya pada berkelompok-kelompok sholat tarawih tersebut. Ya. Ada yang sebelah sini dengan berjamaah, ada yang sebelah sini sholat sendirian. Dilihatlah oleh Umar bin Khattab tersebut, alangkah baiknya kata Umar bin Khattab, seandainya itu dikumpulkan dengan satu qari, satu imam untuk melakukan sholat berjamaah, sholat tarawih tersebut. Akhirnya apa? Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya, sebagai imam untuk mengimami para jamaah tersebut. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, inilah bid'ah yang terbaik. Artinya apa? Artinya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, tapi membawa efek yang bermanfaat. Ya. Bukan berarti bid'ah itu bukan harus selalu masuk ke dalam neraka. Bid'ah dolalah tidak. Bid'ah itu ada yang baik, ya. Ada yang buruk. Nah itu bid'ah itu kan terbagi dua. Kalau menurut Imam Syafi'i itu ada bid'ah dalalah dan ada bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i. Nah itu. Jadi kata Umar bin Khattab, inilah sebaik-baik bid'ah, sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah itu. Jadi kalau seandainya kita mengikuti salah satu dari sahabat Nabi, tentu dijamin masuk surga. Karena Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya. Tidak masalah kita mengikuti Umar bin Khattab, karena Umar adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga. Itu. Di Arab itu sholat sunnah tarawihnya 20 rakaat, ya. 20 di Arab sendiri. Kita di negeri kita ini ada yang 8, ada yang 20, ya. Memang bermacam-macam. Ada yang mengerjakannya 39 rakaat. Ada yang mengerjakannya 40 rakaat. Bermacam-macam. Yang penting jangan kurang dari 8 rakaat, ya. Jangan kurang dari 8 rakaat. Kalau kurang 8 rakaat itu namanya bukan sholat malam, bukan sholat tarawih. Kalau kurang dari 8 rakaat, nah itu boleh kita mengerjakannya 20, boleh 23, boleh 36, boleh 39, boleh 40. Itu perbedaan para ulama-ulama kita. Itu pernah terjadi, ya. Baik, itu dalam pertemuan kita yang lalu. Kita akan lanjutkan pertemuan kita pada kali ini, yakni tentang syarat sebelum mengerjakan sholat. Ya. Syarat sebelum kita mengerjakan sholat itu ada khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Ya. Kalau kemarin itu syarat wajib
melakukan sholat. Syarat wajib yang harus melakukan sholat itu adalah orang Islam, orang yang sudah balik, kemudian orang yang berakal. 3 itu. Kalau dalam pertemuan kita yang lalunya, syarat wajib melakukan sholat itu. Yang wajib dia mengerjakan sholat itu harus Islam, harus sudah balik, harus berakal. Ini syarat sebelum kita melakukan sholat. Itu ada 5 perkara. Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadasi wan najsi. Yang pertama itu harus bersih anggota badan kita dari hadas maupun najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kemudian yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahirin, berdiri di tempat yang suci. Kemudian yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu, mengetahui masuknya waktu. Kemudian yang kelima, wa istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Nah itu, ini 5 perkara ini kalau kita hendak melakukan sholat harus kita kerjakan, ya, agar sholat kita itu sah. Ini syarat. Syarat itu apabila sesuatu itu memang bukan termasuk bagian dari sholat, syarat bukan termasuk bagian dari rukun sholat, bukan. Ya, ini syarat sahnya sholat. Misalkan yang pertama, anggota badan kita itu harus bersih dari hadas dan najis. Kalau tidak bersih, maka misalkan kita bercebok, ya, tidak bercebok dari kencing, kemudian kita orang yang haid, wanita misalkan belum suci melakukan sholat, belum bersih, ya, maka dia sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Maka harus bersih dari hadas dan najis, ya, itu harus bersih. Kemudian wasatrul aurat, menutup aurat dengan pakaian yang suci, ya. Jadi makanya kalau kita hendak melakukan sholat, pakailah pakaian yang baik-baik, ya. Firman Allah, khudhu zinatakum, ambillah pakaian kalian, hiasilah kalian apabila hendak masuk masjid itu, pakailah pakaian yang bagus-bagus, ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, itu firman Allah. Jadi kalau kita hendak ke masjid, hendaklah kita berpakaian yang baik-baik, berpakaian yang bagus. Jangan kebalik, giliran kita kondangan, kita berpakaian rapi, berpakaian bagus, tapi giliran kita masuk masjid, giliran kita masuk mushola, pakaian kita tidak rapi, pakaian kita seenaknya, ya. Padahal seharusnya di masjid itulah pakailah pakaian yang baru, ya. Seharusnya pakailah pakaian yang bagus kalau kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kadang kita kebalik, kadang nak sholat pakai baju kaos, ya. Hendak kondangan pakai baju batik. Ini kadang-kadang terbalik manusia itu, ya. Mereka tidak benar-benar bertujuan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berdiri wal wuquf ala makanin tahirin, berdiri di tempat yang suci, ya. Tidak sah salat kita apabila kita berdiri di situ, misalkan tempat kencing, ya, tempat kencing di situ, kemudian kita salat di situ, ya. Misalkan kita tahu di situ ada najis, ya, ada kotoran, tai, misalkan ada tai cecak dan lain sebagainya banyak, tai tikus dan lain sebagainya, kita sholat di situ tidak sah, ya, nanti kena baju kita, nah itu. Makanya ini Rasul pernah disuruh menyuruh menyiram orang Badui yang kencing di samping masjid, disiram supaya bersih. Jadi
Kalau kita berdiri hendak melakukan sholat, kemudian tempat itu tidak bersih, najis, maka tidak sahlah sholat kita. Lalu kita juga harus wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Ya. Mengetahui, harus tahu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya. Solat itu bagi orang-orang yang beriman itu sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu zuhur jam berapa, waktu asar jam berapa. Jangan nak karpe dewek, ya. Jangan nak kehendak sendiri. Ya. Ada waktu-waktunya. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, sudah ada waktu-waktunya. Kemudian yang terakhir, wa istiqbalul kiblat, artinya menghadap kiblat. Jadi kita solat itu harus menghadap kiblat, ya. Menghadap arah Ka'bah. Di mana arah Ka'bah kita? Berarti di barat. Jadi kita harus menghadap ke arah barat, ya, itu. Ya. Jadi kalau kita tidak menghadap kiblat, maka tidak sahlah solat kita. Memang boleh kita meninggalkan arah kiblat tersebut, wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini, dan boleh kita meninggalkan arah kiblat di dalam dua keadaan. Di dalam dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khaufi, dalam keadaan takut. Ya. Kemudian di dalam melakukan sholat sunnah ketika kita menaiki kendaraan, boleh kita sholat tidak melakukan arah kiblat, boleh. Misalkan dalam peperangan, ya, kita boleh melakukan sholat tidak ke arah kiblat karena keadaan sedang genting, keadaan kita ini sedang ketakutan, boleh. Kemudian yang kedua, boleh juga kita sholat tidak menghadap kiblat, yakni kita sholat duduk di kendaraan, ya itu. Sujudnya tidak harus kita sujud. Misalkan naik kuda tidak harus sujud, ya, di kuda tersebut tidak. Kita tentukan saja, ya, kita bedakan antara rukuk dan sujudnya. Itu. Jadi boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan takut, kemudian yang kedua kita melakukan sholat sunnah di dalam perjalanan di atas kendaraan. Boleh kita sholat tidak menghadap kiblat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullah. اللهم انفعنا بما علمتنا